في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hewan memberi isyarat di zaman para nabi merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Hewan-hewan ini memainkan perannya atas izin penciptanya. Al-Quran menghidangkan kepada kita kisah-kisah para nabi dan para wali dengan sekumpulan hewan-hewan yang ajaib. Qutbah Abdullah menceritakan bagaimana hewan ciptaan Allah itu memainkan perannya. Burung gagak bersama putra Nabi Adam alaihissalam Qabil dalam peristiwa Qabil membunuh Habil yang disembunyikan mayat adiknya dan ditunjukkan oleh burung gagak kepadanya. Burung gagak mengajarkan Habil bagaimana cara memperlakukan jenazah saudaranya. Lembu betina bersama Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam yang dipilih untuk disembelih membongkar pembunuhan misterius. Akhirnya dibuktikan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh anak saudaranya sendiri yang melakukan aduan tentang pembunuhan ayah saudaranya. Serigala di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang dituduh oleh saudara-saudaranya merobek-robek pakaian dan memangsa Nabi Yusuf. Tetapi kemudian terbukti bahwa kepekaan ayah mereka, Nabi Yakub, menyimpulkan bahwa perbuatan itu adalah komplotan jahat mereka kepada adik mereka sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, burung hudhud atau sejenis burung pelatu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan isyarat dan menceritakan tentang negeri Sabah dan keberadaan singgasana Ratu Bilqis yang menyembah matahari. Burung ababil yang ditugaskan menghancurkan tentara bergajah Abraha saat hendak menyerang Ka'bah. Saat itu gajah-gajah itu terpaku ketakutan, tak mau bergerak lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara Abraha itu akhirnya musnah diazab oleh Allah seperti daun-daun dimakan ulat. Di zaman Nabi Muhammad SAW, seekor unta berlari dan meloncat menuju hadapan Rasulullah sampai hampir menabrak tubuh Rasulullah. Rasulullah SAW terkejut dan bertanya, "Apa yang engkau alami sampai engkau meloncat sejauh itu hingga di depanku?" tanya Rasulullah. Unta itu ketakutan dan berkata, "Ya Rasulullah, aku minta perlindungan darimu." Ketika itu, unta itu lari ketakutan karena melihat seorang Arab membawa pedang tajam hendak memotongnya. Kemudian Rasulullah menasihati orang itu untuk berbuat baik dan bersikap lembut kepada binatang. Masih banyak lagi kisah-kisah hewan yang diceritakan Allah dalam Al-Quran dan hadis sejak 15 abad yang lalu. Seorang cendekiawan Jerman, Brehm, yang sepanjang hidupnya mengkaji binatang dan akhirnya mengarang ensiklopedia, menulis tentang kehidupan binatang-binatang itu. Kata beliau, sesungguhnya bagi binatang yang menyusukan anak mempunyai ingatan, kepintaran, dan perasaan hati. Ia juga mampu membedakan antara perkara dan memahami perbedaan masa, tempat, warna, dan bunyi-bunyian. Begitu juga ia mampu mengenal sesuatu, memikir, dan membuat keputusan. Ia juga dapat mengetahui bahaya-bahaya yang akan menimpa dan dapat pula memikirkan bagaimana cara mencegahnya. Di antara hewan yang memiliki kemahiran dapat membuat perkiraan dan dugaan terhadap suatu perkara sebelum ia melakukannya. Binatang yang sensitif dan berani akan berkorban kehidupan demi kebaikan terhadap kalangannya sendiri.
Al-Quran telah mengingatkan umat manusia sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada banyak pelajaran dari hewan, di antaranya diabadikan dalam surat An-Naml ayat 18 sebagai berikut. Sehingga apabila mereka sampai di lembah semut atau daerah Palestina Syam, berkatalah seekor semut, yaitu Raja Semut, sewaktu melihat bala tentara Nabi Sulaiman, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tak menyadarinya." Mendengar perkataan Raja Semut itu, Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersenyum dan tertawa. Kemudian beliau bersujud syukur kepada Allah karena memberi anugerah kepadanya sehingga dapat memahami ketakutan para semut. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, ibu bapakku, dan untuk mengajarkan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Al-Quran Surat An-Naml ayat 19. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan segala apapun yang ada di bumi ini untuk manusia, termasuk di dalamnya adalah hewan dan tumbuhan. Beberapa hewan diantaranya ada yang membantu para nabi dan rasul dalam menjalankan dakwanya. Di antaranya adalah laba-laba dengan Nabi Muhammad, ikan nun atau paus dengan Nabi Yunus, semut dengan Nabi Sulaiman, burung hudhud juga dengan Nabi Sulaiman, dan ular dengan Nabi Musa. Di dalam Islam, Rasulullah SAW melarang membunuh hewan-hewan yang diharamkan Allah untuk dibunuh. Di antaranya dalam berbagai hadis disebutkan bahwa yang pertama adalah burung surat, yang kedua semut, ketiga burung hudhud, keempat lebah, dan kelima adalah laba-laba. Karena hewan tersebut diketahui berjasa dalam perjuangan bersama Nabi dan Rasul, dan juga membawa manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, marilah kita melestarikan hewan-hewan tersebut dan jangan dibunuh. Dan Islam juga memberitahukan bahwa ada hewan-hewan berbahaya yang wajib untuk dibunuh. Di antaranya adalah ular, burung gagak, anjing buas, tikus, kalajengking, dan binatang berbisa lainnya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.